pria botak ini bukan sembarang botak biasa. Tanpa disadari semua orang, si botak ini ternyata adalah seorang komikus yang terjebak di dalam karakter sampingan dalam komik yang dibuatnya. Karena membawa ingatan dan pengetahuan sang pencipta, ia mengetahui banyak rahasia dunia untuk berkembang jauh lebih cepat daripada karakter lain. Kisah bermula dari seorang protagonis bernama Ye Xiao, yang suatu hari harus menghadapi kenyataan pahit. Ia terpaksa bertarung melawan sahabatnya sendiri, Wang Xiaoming, yang dianggap telah menjadi pemberontak dan kehilangan kendali. Pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya Ye Xiao keluar sebagai pemenang, tetapi kemenangan itu harus dibayar dengan kematian sahabatnya. Semua itu sebenarnya hanyalah plot dari sebuah manhwa terkenal karya seorang komikus bernama Udin. Meski karyanya telah terjual jutaan kopi dan bertahan selama belasan tahun, kebiasaannya sering hiatus mulai mengundang kritik. Tim redaksi bahkan menyarankan agar jalan cerita diubah, tetapi Udin menolak. Dengan berbagai penghargaan dan posisi teratas yang telah diraihnya, ia tetap yakin dengan cerita yang dibuatnya. Namun, ketika sedang menggambar pada tengah malam, Udin menerima telepon misterius. Suara dari seberang mengatakan bahwa ia harus mampu mengubah takdir. Belum sempat memahami maksudnya, tubuh Udin tiba-tiba tersedot masuk ke dalam tablet gambarnya. Saat tersadar, Udin mendapati dirinya berada di dunia manhwa ciptaannya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, ia kini menjadi Wang Xiaoming, karakter sampingan berkepala botak yang merupakan cucu kepala desa. Karena mengetahui seluruh jalan cerita, Wang Xiaoming percaya satu-satunya cara kembali ke dunia nyata adalah menyelesaikan kisah tersebut sampai akhir. Untuk itu, ia harus mengikuti alur cerita sambil memastikan dirinya tidak berakhir tragis seperti versi aslinya. Tak lama kemudian, Xiaoming bersama Ye Xiao mengikuti ujian pengendalian roh di desa. Pada babak pertama, setiap peserta harus memilih telur roh bawaan dan menetaskannya sebelum satu batang dupa habis terbakar. Mereka yang berhasil akan memperoleh kesempatan mengikuti ujian berikutnya. Sesuai cerita asli, Ye Xiao langsung tertarik pada telur dengan aura terkuat. Ia bahkan berjanji kepada Xiaoming yang telah dianggapnya sebagai saudara bahwa mereka akan lulus bersama. Namun, Xiaoming mengetahui sebuah rahasia besar. Dalam cerita asli, Ye Xiao sebenarnya gagal menetaskan telur terkuat tersebut. Ia kemudian memilih telur bola bulu berbintang 0 yang dianggap sebagai roh paling lemah. Ironisnya, pilihan itulah yang nantinya menjadi awal perjalanan Ye Xiao menuju puncak kekuatan. Sementara itu, Xiaoming memilih telur harimau bersayap berbintang 2. Berkat pengetahuannya tentang cerita, ia berhasil menetaskannya dengan mudah dan langsung membuat kontrak roh. Waktu ujian hampir habis, sedangkan Ye Xiao masih gagal menetaskan telur pilihannya. Mengingat janjinya untuk lulus bersama Xiaoming, ia akhirnya beralih memilih telur bola bulu. Tepat sebelum batas waktu berakhir, telur itu berhasil menetas dan kontrak pun terbentuk. Melihat Ye Xiao kecewa karena hanya memperoleh roh berbintang 0, Xiaoming memberinya semangat. Menurutnya, tidak ada roh bawaan yang benar-benar tidak berguna. Kekuatan sesungguhnya bergantung pada bagaimana seorang pengendali roh mengembangkan potensinya. Namun, setelah itu, Xiaoming melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menghancurkan telur terkuat yang sebelumnya gagal ditetaskan Ye Xiao. Ternyata telur tersebut bukan telur roh biasa, melainkan buah pohon dewa pemurni darah, salah satu harta tersembunyi terbesar pada awal cerita. Cairan di dalamnya mampu meningkatkan garis darah dan potensi roh bawaan secara drastis. Xiaoming memberikan cairan itu kepada harimau bersayap, sementara sisanya diberikan kepada Ye Xiao dan bola bulu. Ujian kemudian berlanjut ke babak kedua berupa pertarungan antar pengendali roh. Pemenangnya akan menjadi kandidat unggulan yang dikirim menuju Pulau Dongji untuk mengikuti ujian lanjutan. Alih-alih bertarung satu persatu, Xiaoming langsung menantang seluruh peserta sekaligus. Meski terdengar gila, tindakannya masih diperbolehkan oleh aturan. Para peserta yang merasa diremehkan segera menyerangnya bersama-sama. Namun, harimau bersayap langsung menciptakan kabut tebal yang menutupi pandangan mereka. Dalam waktu singkat, seluruh peserta berhasil dikalahkan. Berkat kemenangan mutlak tersebut, Wang Xiaoming dinyatakan sebagai kandidat unggulan dan mendapatkan hak menuju Pulau Dongji menggunakan kapal udara. Sebelum berpisah, ia dan Ye Xiao berjanji akan bertemu kembali di sana. Namun, Xiaoming sebenarnya telah menyusun rencana besar. Ia mengetahui bahwa Ye Xiao adalah protagonis dengan potensi luar biasa. Karena itu, ia sengaja membiarkan sang protagonis berkembang mengikuti jalurnya sendiri. Sementara dirinya memanfaatkan pengetahuan tentang masa depan untuk mencari jalan tercepat menuju puncak. Dalam perjalanan menuju Pulau Dongji, Xiaoming bertemu Huang Huachi, seorang berandalan yang gemar menindas kandidat lemah.
Ia biasanya merampas voucher berharga milik peserta lain dengan dalih biaya perlindungan. Dalam cerita asli, Wang Xiaoming juga pernah menjadi salah satu korbannya. Namun, kali ini semuanya berbeda. Dengan mengetahui masa depan dan berbagai rahasia dunia tersebut, Xiaoming tidak lagi berniat mengikuti nasib karakter aslinya. Ia bahkan memperingatkan Huang Huachi agar tidak mencari masalah dengannya. Sikap beraninya justru membuat sang berandalan semakin tertarik. Setelah itu, Xiaoming membawa harimau bersayap menuju ruang pengujian roh bawaan. Di sana terdapat berbagai metode untuk mengetahui atribut dan potensi seekor roh. Setelah menjalani pengujian, diketahui bahwa harimau bersayap memiliki dua atribut sekaligus, yaitu angin dan kayu. Lebih mengejutkan lagi, potensinya meningkat dari tingkat bumi menjadi tingkat langit. Peningkatan luar biasa itu jelas merupakan efek dari buah pohon dewa pemurni darah yang dikonsumsinya sebelumnya. Dengan potensi tersebut, harimau bersayap diperkirakan mampu berkembang secara alami menjadi roh bawaan berbintang 3. Ia akan memanfaatkan setiap rahasia yang diketahuinya untuk mengubah takdir dan membuktikan bahwa seorang karakter sampingan pun mampu melampaui sang tokoh utama. Saat sedang memarahi harimau bersayap miliknya, Xiaoming tiba-tiba mengalami perubahan mengejutkan. Rambut ungu tumbuh lebat di kepalanya yang sebelumnya botak. Seorang gadis berkacamata yang kebetulan sedang mencarinya, bahkan langsung terpukau melihat penampilan barunya. Dari situlah, Xiaoming menyadari bahwa jilatan harimau sebelumnya ternyata telah membangkitkan sihir bawaan atribut kayu paling langka, yaitu musim semi abadi. Kemampuan ini merupakan puncak sihir kayu yang bukan hanya mampu mempercepat penyembuhan luka, tetapi juga menumbuhkan rambut. Di dalam kapal udara, Xiaoming kemudian mencari pil peninggalan dewa yang sengaja disembunyikannya ketika menciptakan dunia manhua tersebut. Pil itu mampu memberikan kekuatan semu setara bintang 4 kepada dirinya dan harimau miliknya. Berdasarkan ingatannya, benda tersebut tersembunyi di celah lantai kayu di atas kabin. Namun, saat pil itu hampir berhasil diambil, sejumlah kandidat dan penguji tiba-tiba berdatangan. Di tempat yang sama, terjadi keributan ketika Huachi bersama anak buahnya memaksa gadis berkacamata untuk memperlihatkan roh pusakanya yang dikenal sebagai kendi gagak kabut. Gadis itu tetap menolak meskipun terus diintimidasi. Para penguji hanya menyaksikan karena pertarungan pribadi masih dianggap sebagai bagian dari ujian. Melihat ketidakadilan tersebut, Xiaoming akhirnya turun tangan. Ia mengejek roh berbentuk kadal yang melilit tubuh Huachi, sekaligus mempermalukan salah satu anak buahnya. Merasa diprovokasi, Huachi menyatu dengan roh bawaan bintang 3 miliknya dan berubah menjadi manusia kadal. Ia langsung melancarkan serangan, tetapi Xiaoming berhasil menghindar dengan memanfaatkan sayap harimau yang menempel di tubuhnya. Tak berhenti sampai di sana, Xiaoming melepaskan kabut tebal yang membuat seluruh kapal kehilangan jarak pandang. Para kru segera mengaktifkan mode otomatis untuk menjaga kapal tetap terbang. Sementara itu, Huachi kehilangan arah di tengah kabut hingga kesulitan menjaga keseimbangan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Xiaoming untuk menghantamnya dengan serangkaian serangan hingga akhirnya tumbang. Setelah menang, Xiaoming mengenakan jubah dan memperkenalkan dirinya menggunakan identitas palsu bernama Wang Situ, seorang pendekar yang mengaku membenci segala bentuk kejahatan. Para kandidat yang sebelumnya pernah ditindas Huachi langsung bersorak mendukungnya. Namun, seorang penguji wanita berbibir hitam tiba-tiba muncul. Xiaoming mengenal wanita itu sebagai pemilik roh bawaan bintang 4. Dengan alasan menghukum Wang Situ karena telah membahayakan kapal, penguji tersebut memintanya menahan satu serangan. Mengetahui dirinya tidak mungkin mampu bertahan, Xiaoming memilih cara lain. Ia menuduh para penguji munafik karena sebelumnya hanya diam melihat kandidat lain ditindas. Tepat sebelum serangan dilancarkan, ia langsung melompat keluar dari kapal. Tindakannya membuat statusnya sebagai kandidat unggulan dicabut. Para kandidat lain justru memprotes keputusan tersebut karena menganggap Wang Situ telah menegakkan keadilan. Sebenarnya semua itu memang bagian dari rencana Xiaoming. Tujuan utamanya adalah pergi ke Pulau Qinghe, wilayah yang kaya tanaman obat. Ia membutuhkan bahan-bahan di sana untuk menyempurnakan racikan pil pembawa roh. Sayangnya, dalam perjalanan turun, rambut panjangnya tiba-tiba rontok. Harimau bersayap yang teralihkan perhatiannya tanpa sengaja melepaskan tubuh tuannya hingga Xiaoming jatuh bebas ke atas pulau. Saat itu, kelompok geng kepala botak baru saja kehilangan pemimpin. Yansong berusaha mengambil posisi tersebut karena mampu mengendalikan burung nasar angin, sesuai syarat yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya. Namun, kemunculan Xiaoming dari langit mengubah semuanya. Anehnya, para anggota geng tidak menyerangnya karena menganggap sesama orang botak sebagai teman.
Xiaoming langsung teringat bahwa aturan konyol tersebut memang pernah ia tulis sendiri dalam cerita manhwanya. Ketika burung nasar angin mencoba menyerang, makhluk itu dengan mudah dikalahkan, hingga akhirnya malah dijadikan makanan panggang. Melihat kekuatannya, Yansong menganggap Xiaoming yang masih menggunakan identitas Wang Situ sebagai pahlawan utusan langit yang pantas menjadi pemimpin baru. Karena kesal melihat sikap penjilat Yansong, Xiaoming langsung menendangnya dan bahkan memberinya tugas membersihkan toilet. Meski begitu, ia tetap resmi diangkat menjadi bos baru geng kepala botak. Sebagai hadiah pertama, Xiaoming menggunakan kemampuan musim semi abadi untuk menumbuhkan rambut 4 anggota geng. Ia berjanji anggota lainnya juga akan mendapatkan rambut setelah urusannya selesai. Selanjutnya, Xiaoming memerintahkan beberapa anggota mencari tanaman obat di sekitar pegunungan Pulau Qinghe. Setelah memiliki rambut dan berpenampilan lebih rapi, mereka tidak lagi terlihat seperti bandit. Bahkan beberapa gadis desa dengan senang hati membantu mereka mencari bahan alkimia. Di tempat lain, Xiaoming menemukan gadis berambut hijau bernama Baiji. Gadis polos tersebut ternyata memiliki kemampuan unik yang membuat roh sangat mudah tertarik kepadanya. Baiji telah menjalin kontrak dengan roh kuat bernama Dewa Gunung Kui. Meskipun terlihat seperti anak kecil yang kelaparan, roh tersebut sebenarnya memiliki potensi luar biasa jika dilatih dengan benar. Ketika Dewa Gunung Kui mencoba mengambil buah menggunakan kekuatannya, ia malah menciptakan batu raksasa yang menghancurkan pohon dan hampir mengenai Xiaoming. Melihat kekuatan sebesar itu digunakan secara sembarangan, Xiaoming segera muncul dan menjelaskan bahwa bakat sehebat apapun akan sia-sia jika pemiliknya tidak mampu mengendalikannya. Ia berharap kemunculannya terlihat seperti seorang ahli misterius yang penuh wibawa. Sayangnya, Baiji dan Dewa Gunung Kui justru terdiam melihat pakaiannya yang robek akibat jatuh dari kapal sebelumnya. Lebih menyakitkan lagi, bukannya terpukau oleh penampilan Xiaoming, keduanya malah jauh lebih tertarik kepada harimau bersayap miliknya. Rencana Xiaoming untuk tampil keren pun kembali berakhir dengan cara yang memalukan. Saat sedang menggoda Baiji, rambut Xiaoming tiba-tiba rontok di saat yang sangat tidak tepat. Belum sempat mengatasi situasi memalukan itu, para anggota gengnya datang dengan kondisi serupa. Mereka rupanya sedang dikejar oleh para wanita dari desa Suiho yang merasa telah ditipu. Melihat keadaan semakin kacau, Xiaoming segera berpamitan kepada Baiji dan kabur bersama anak buahnya. Meski rencana mereka tidak berjalan sempurna, setidaknya rumput obat yang dibutuhkan telah berhasil didapatkan. Sementara itu, Baiji sama sekali tidak mencurigai Xiaoming. Menurutnya, pria botak yang baru dikenalnya itu sangat ramah dan tidak terlihat seperti orang jahat. Setelah kembali ke markas, Xiaoming menyampaikan sebuah cita-cita besar. Ia ingin menciptakan dunia tanpa penjahat keji dan tentu saja tanpa kepala botak yang menyilaukan mata. Sejak saat itu, tujuan tersebut resmi menjadi visi baru geng kepala botak. Hubungan Baiji dengan kelompok itu pun semakin dekat. Ia mulai sering mengunjungi markas tanpa sedikit pun merasa takut. Kehadirannya bahkan membawa keuntungan besar. Banyak roh tertarik mendekati Baiji, sehingga para anggota geng mendapatkan kesempatan menjalin kontrak dengan roh bawaan dan meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dalam waktu 1 bulan, perkembangan kelompok tersebut berlangsung sangat pesat. Dengan bantuan Dewa Gunung Kui, Xiaoming berhasil membangun sebuah benteng utama yang sangat kokoh. Hubungan geng kepala botak dengan warga desa Suiho juga semakin membaik berkat Baiji, yang terus meyakinkan penduduk bahwa kelompok tersebut bukanlah kumpulan penjahat. Kini, Xiaoming hanya perlu menyelesaikan langkah terakhir, yaitu menyempurnakan pil penting yang telah lama dipersiapkannya. Namun karena semuanya berjalan terlalu lancar, ia justru merasa ketenangan tersebut seperti pertanda datangnya sebuah masalah besar. Benar saja, sore itu Baiji kembali ke desa Suiho dan mendapati suasana desa sangat sepi. Ia kemudian bertemu Ye Xiao, seorang pria yang mengaku sebagai anggota pasukan berani mati. Dari dialah Baiji mengetahui bahwa seluruh warga sedang berkumpul di alun-alun. Sesampainya di sana, Baiji melihat beberapa anggota pasukan berani mati, termasuk Duan Chuan, Dali, dan Cheng Yue. Namun, sosok yang paling mencolok adalah pemimpin mereka, Li Hui. Di hadapan kepala desa dan seluruh warga, Li Hui menjelaskan bahwa pasukan berani mati datang untuk memberantas kelompok penjahat yang bersembunyi di pegunungan. Target mereka tidak lain adalah geng kepala botak. Mendengar tuduhan itu, Baiji langsung membela mereka. Ia menegaskan bahwa geng kepala botak bukanlah kelompok jahat. Para warga pun mendukung perkataannya karena selama ini mereka tidak pernah mengalami masalah dengan kelompok tersebut. Namun,
salah seorang anggota pasukan berani mati justru mencurigai Bai Ji sebagai mata-mata dan memperlakukannya dengan kasar. Ye Xiao berusaha menghentikannya, begitu pula Cheng Yue yang tidak menyukai tindakan kasar terhadap seorang perempuan. Li Hui akhirnya turun tangan dan meminta maaf. Meski begitu, pendiriannya tidak berubah. Baginya, bandit tetaplah bandit dan harus dimusnahkan. Pada malam yang sama, Xiaoming akhirnya berhasil menyempurnakan pil yang dibutuhkannya. Setelah mengonsumsinya, ia harus berkonsentrasi penuh selama 4 jam tanpa gangguan. Karena itu, seluruh anggota geng Kepala Botak diperintahkan berjaga di luar. Pil tersebut merupakan bagian penting dari rencana besarnya. Xiaoming ingin memenangkan ujian, mendapatkan kereta Sinan di Pulau Dongji, lalu menggunakannya untuk menjelajahi menara langit. Setelah mengumpulkan rekan-rekan dari garis keturunan tertentu, ia berharap dapat membuka pintu menara dan menemukan jalan pulang ke rumah. Namun pada saat bersamaan, bahaya telah mendekati markas. Bai Ji berlari menembus hutan untuk memperingatkan geng Kepala Botak. Tanpa disadarinya, gerakannya telah dipantau oleh Li Hui dan pasukannya. Mereka sengaja mengikuti Bai Ji untuk menemukan lokasi markas dan melancarkan serangan malam itu juga. Ye Xiao masih mempertanyakan keputusan tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk membantai geng Kepala Botak karena warga desa bahkan tidak pernah mengeluhkan keberadaan mereka. Namun Li Hui menganggap Ye Xiao terlalu polos. Ia mengakui bahwa Ye Xiao memiliki bakat luar biasa sebagai pengendali roh dan berpotensi menjadi pilar keadilan di masa depan. Karena itulah, menurutnya, Ye Xiao harus belajar melihat kejahatan tanpa dipengaruhi rasa belas kasihan. Tak lama kemudian, serangan dimulai. Ketika Bai Ji tiba di gerbang markas, hujan jarum api melesat dari belakang dan membakar pintu masuk. Serangan itu berasal dari roh bawaan salah seorang anggota pasukan berani mati. Para anggota geng Kepala Botak mencoba memberikan perlawanan, tetapi mereka segera dikalahkan. Setelah gerbang pertama berhasil dihancurkan, pasukan berani mati bergerak semakin dalam menuju benteng utama. Namun, mereka segera menghadapi masalah baru. Benteng yang dibangun dengan bantuan Dewa Gunung Kui ternyata jauh lebih kuat daripada perkiraan. Dindingnya terlalu kokoh untuk dihancurkan dan tidak dapat dibakar dengan mudah. Karena serangan langsung tidak berhasil, Li Hui memutuskan menggunakan cara lain untuk memancing Xiaoming keluar. Di dalam benteng, Xiaoming telah selesai menyerap kekuatan pil. Namun roh harimaunya masih belum menyelesaikan proses tersebut karena tidak mampu menggunakan kekuatan roh untuk mempercepat penyerapan. Keributan dari luar akhirnya menarik perhatian Xiaoming. Ketika melihat keadaan di bawah, ia terkejut mendapati anggota geng dan warga desa telah ditangkap. Bai Ji bahkan dipasung dan dijadikan sandera. Pasukan berani mati mengaku menjalankan perintah dewan untuk memusnahkan bandit sekaligus menyelamatkan warga. Namun, karena penduduk desa Suiho justru membela geng Kepala Botak, mereka dianggap telah bersekongkol dengan penjahat. Ye Xiao semakin tidak nyaman melihat tindakan pasukannya sendiri. Ia mempertanyakan alasan warga yang tidak bersalah ikut dijadikan tawanan. Akan tetapi, Li Hui bersikeras bahwa membantu atau menunjukkan belas kasihan kepada penjahat sama saja dengan menentang keadilan. Untuk memaksa pemimpin geng Kepala Botak keluar, Li Hui mengancam akan membakar Bai Ji hidup-hidup. Dari dalam benteng, Xiaoming mulai menyadari bahwa jalan cerita dunia ini telah berubah. Kemunculan Ye Xiao sebagai bagian dari pasukan berani mati tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya. Ia menduga perubahan tersebut terjadi karena tindakannya sendiri telah mengacaukan takdir asli dunia ini, sehingga sebuah krisis baru muncul untuk mengembalikan alur ke jalurnya. Awalnya, Xiaoming berniat tetap berada di dalam benteng sambil menunggu roh harimaunya selesai menyerap kekuatan. Benteng itu sangat kokoh sehingga musuh tidak mungkin menerobos masuk. Namun ketika Bai Ji benar-benar hendak dibakar, ia akhirnya berubah pikiran. Xiaoming melompat turun dari benteng dan menghantam musuh yang hendak menyalakan api dengan satu pukulan keras. Kemunculannya langsung mengejutkan semua orang. Ye Xiao bahkan tidak menyadari bahwa pria di hadapannya adalah pemimpin geng Kepala Botak karena Xiaoming kini telah memiliki rambut. Tanpa membuang waktu, musuh langsung menyerangnya menggunakan kombinasi akar penghisap darah bintang 2 dan kunang-kunang darah bintang 2 yang mampu meledak. Namun Xiaoming sudah mengetahui kemampuan kedua roh bawaan tersebut hingga berhasil menghindari serangan mereka. Bahkan ketika Cheng Yue melancarkan serangan pedang secara tiba-tiba, Xiaoming mampu menghindarinya dengan mudah. Kini keadaan telah berubah. Pemimpin geng Kepala Botak akhirnya turun langsung ke medan pertempuran, dan pasukan itu segera menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi ternyata jauh lebih berbahaya daripada perkiraan. Akhirnya, sang komandan Li Hui memutuskan turun tangan sendiri dengan mengerahkan berani mati api bintang 3 miliknya.
Situasi ini membuat Xiaoming berada dalam bahaya, terlebih harimau bodoh miliknya masih belum sadar sepenuhnya. Agar tidak menjadi sasaran empuk, Xiaoming terus bergerak cepat menyusuri dinding kastel. Pergerakannya yang sulit ditebak memaksa Li Hui mengerahkan pasukannya untuk menyerang secara bersamaan. Meski sempat kewalahan, Xiaoming masih mampu menghindari rentetan serangan tersebut. Melihat Ye Xiao hanya berdiam diri, Li Hui memerintahkannya ikut menyerang. Saat memperhatikan kecepatan Xiaoming, Ye Xiao teringat latihan tanding mereka sebelumnya. Ketika itu, ia mendapat pelajaran bahwa menghadapi musuh yang terlalu cepat tidak cukup hanya mengandalkan mata. Ia harus menganalisis ritme, membaca pola, lalu memprediksi arah pergerakan lawan. Berkat cara tersebut, Ye Xiao akhirnya berhasil membaca pergerakan Xiaoming dan menghantamnya dengan serangan bola bulu. Serangan itu mengenai tubuh Xiaoming dengan keras hingga membuat tulang rusuknya patah. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Li Hui untuk melepaskan serangan dahsyat dari berani mati api. Ledakan besar pun terjadi. Semua orang mengira Wang Situ telah hancur tanpa sisa. Merasa musuhnya sudah tewas, Li Hui segera memerintahkan anak buahnya mengeksekusi Baiji dengan cara dibakar. Namun sebelum api menyentuh tubuhnya, sebuah hembusan angin kuat tiba-tiba memadamkan kobaran tersebut. Ternyata Wang Situ masih hidup. Ia muncul kembali setelah melakukan penyatuan dengan harimau bodoh. Transformasi itu tidak hanya memulihkan kondisinya, tetapi juga meningkatkan pertahanan dan kekuatannya secara drastis. Pasukan berani mati kembali melancarkan serangan gabungan, tetapi kali ini serangan mereka hampir tidak memberikan pengaruh. Keadaan pun berbalik. Wang Situ bergerak dengan kekuatan luar biasa dan menumbangkan pasukan berani mati satu persatu. Li Hui mulai ketakutan setelah menyadari bahwa kekuatan lawannya telah mencapai tingkat bintang 4 mutlak. Dalam pertarungan sengit itu, Li Hui sempat diselamatkan oleh berani mati miliknya ketika terlempar ke udara. Namun Wang Situ segera mengejarnya dan menghantam tubuh sang komandan kembali ke tanah. Dalam keadaan terdesak, Li Hui memerintahkan bawahannya menjadikan Baiji sebagai sandera. Namun Cheng Yue menolak perintah tersebut. Ye Xiao juga mulai menyadari bahwa tindakan komandannya sudah melampaui batas. Ye Xiao kemudian memohon agar Wang Situ mengampuni anggota pasukan berani mati. Menurutnya, sebagian besar dari mereka hanya menjalankan perintah dan sebenarnya merasa malu terhadap tindakan kejam sang komandan. Namun Wang Situ belum bersedia begitu saja memberikan pengampunan. Karena itu, Ye Xiao dan Cheng Yue menantangnya bertarung secara adil dalam pertarungan 2 lawan 1. Duel pun dimulai. Meski bola bulu milik Ye Xiao baru berada di tingkat bintang 1, kekuatannya cukup mengejutkan. Namun, itu tetap belum cukup untuk menghentikan Wang Situ. Serangannya dengan mudah dipukul hingga terpental jauh. Sementara Cheng Yue yang mencoba menyerang dari jarak dekat juga tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Pertarungan berakhir dengan cepat. Namun setelah itu, Wang Situ menyadari bahwa Baiji telah menghilang. Ternyata Li Hui diam-diam melarikan diri sambil membawa gadis itu sebagai sandera. Kondisinya juga telah pulih setelah menelan pil pemulihan yang disimpan untuk keadaan darurat. Dalam pelariannya, Li Hui bertemu dengan Yan Song, mantan pemimpin geng kepala botak. Saat itulah kebenaran mulai terungkap. Ternyata Yan Song sejak awal merupakan orang suruhan Li Hui. Setelah pemimpin geng kepala botak sebelumnya disingkirkan, Yan Song ditempatkan sebagai pemimpin baru dan diperintahkan menciptakan berbagai kekacauan. Tujuannya agar Li Hui memiliki alasan untuk menumpas geng tersebut dan tampil sebagai pahlawan di mata masyarakat. Namun seluruh rencana itu berantakan setelah kemunculan Wang Situ yang mengambil alih kepemimpinan geng kepala botak. Menganggap Yan Song sudah tidak berguna, Li Hui akhirnya menghabisinya. Tanpa disadari, 2 anggota pasukan berani mati yang sedang mengejar komandannya mendengar seluruh kebenaran tersebut. Demi membungkam mereka, Li Hui tanpa ragu membunuh kedua bawahannya sendiri. Baiji yang menyaksikan kejadian itu akhirnya memahami betapa kejamnya Li Hui. Bahkan sang komandan berencana menghabisi seluruh penduduk desa Suiho demi menghapus jejak kejahatannya. Tak lama kemudian, Wang Situ berhasil mengejar mereka. Merasa terpojok, Li Hui menjadikan Baiji sebagai sandera dan mengancam akan membunuhnya jika Wang Situ mendekat. Awalnya Wang Situ berpura-pura tidak peduli terhadap keselamatan Baiji demi menggertak lawannya. Namun ketika Dewa Gunung Kui muncul dan Li Hui berniat mati bersama sandera, Wang Situ akhirnya bergerak untuk menghentikannya. Melihat kelemahan tersebut, Li Hui langsung menyerang Wang Situ berkali-kali dengan tembakan api. Meski mampu memulihkan tubuh dengan cepat, kemampuan penyatuan Wang Situ tetap memiliki batas karena harimau bodoh sebenarnya baru berada di tingkat bintang 2. Di saat genting, kekuatan tersembunyi Baiji akhirnya bangkit.
Dewa Gunung Kui mengaktifkan kemampuannya dan memanggil bebatuan besar yang menghantam Li Hui hingga terlempar ke udara. Li Hui terkejut mengetahui bahwa Baiji ternyata juga seorang pengendali roh. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Wang Situ. Ia melompat dan melepaskan pukulan terakhir yang menghantam Li Hui dengan kekuatan penuh. Tubuh sang komandan jatuh dan tertimpa bebatuan besar hingga akhirnya tewas. Tak lama kemudian, Ye Xiao bersama beberapa anggota pasukan berani mati tiba. Namun mereka tidak lagi menyerang. Sebelum meninggal, salah satu rekan mereka bernama Duan Chuan ternyata sempat mengirimkan informasi melalui roh bawaannya mengenai seluruh kejahatan Li Hui. Mengetahui kebenaran tersebut, Ye Xiao meminta maaf atas kekacauan yang telah terjadi. Karena menyadari bahwa sebagian besar pasukan berani mati hanyalah korban kebohongan komandannya, Wang Situ akhirnya mengampuni mereka. Ye Xiao pun menangis karena teringat Xiao Ming. Ia membayangkan jika sahabatnya berada di sana, dirinya pasti akan ditertawakan karena menangis seperti anak kecil. Ironisnya, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Wang Situ sebenarnya adalah Xiao Ming sendiri. Setelah 3 mayat dikuburkan, sosok misterius berjubah diam-diam muncul. Ia meneteskan darah ke makam Li Hui, menyebabkan mayat sang komandan kembali bangkit sebagai mayat hidup. Sementara itu, di sebuah kapal udara yang sedang menuju Pulau Dongji, seorang wanita berambut putih yang dipanggil Yang Mulia Bintang Emas menerima laporan mengenai kematian seorang pengendali roh tingkat menengah di Pulau Qinghe. Awalnya ia tidak terlalu tertarik. Namun, setelah melihat poster buronan yang dikeluarkan Dewan, ia menyadari sosok dalam poster tersebut mirip dengan Wang Situ, pria yang sebelumnya pernah melompat dari kapal udara. Hal itu membuatnya mulai tertarik menyelidiki insiden di Pulau Qinghe. Di tempat lain, tepatnya di Pulau Bahuang, wilayah Pulau Langit Lapis Pertama, para petugas sedang mencari Wang Situ yang kini berstatus buronan. Di tengah keramaian, muncul seorang pria tampan berambut ungu panjang dengan penampilan seperti bangsawan kaya. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pria tersebut sebenarnya adalah Wang Situ. Perubahan penampilannya membuat para petugas sama sekali tidak mencurigainya. Namun di balik penyamarannya, kondisi Wang Situ ternyata belum sepenuhnya pulih. Penyatuan paksa dengan harimau bodoh dalam pertarungan sebelumnya telah memberikan beban besar pada tubuhnya. Luka dalam yang dideritanya masih cukup parah. Saat sedang menikmati makanan di sebuah kedai bersama Baiji, Xiao Ming mendengar kabar menarik dari seorang pelayan. Rupanya, hampir semua orang yang datang ke Pulau Bahuang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengikuti sayembara bela diri untuk memperebutkan hati putri angkat penguasa pulau tersebut. Hadiah yang ditawarkan pun bukan sembarangan. Pemenang sayembara akan mendapatkan sebuah medali istimewa yang sangat berharga. Bagi Xiao Ming, hadiah itu jauh lebih menarik daripada pernikahan itu sendiri. Jika berhasil mendapatkannya, ia memiliki kesempatan untuk menghapus statusnya sebagai buronan. Karena itulah, Xiao Ming akhirnya memutuskan ikut serta. Tak lama kemudian, muncul seorang pria botak bertubuh kekar dengan pakaian bermotif macan tutul. Melihat wajah Xiao Ming yang tampan, pria itu langsung merasa tersaingi. Ia bahkan yakin sang putri pasti lebih menyukai pria gagah seperti dirinya. Namun sebelum keributan semakin panjang, muncul seorang pria berzirah aneh, menyerupai manusia kaleng yang langsung membanting si botak. Keadaan semakin kacau ketika pria berzirah itu melihat Baiji dan langsung terpikat kepadanya. Tak ingin terlibat dalam keributan yang tidak penting, Xiao Ming dan Baiji segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, para pengendali roh yang hendak mengikuti sayembara berkumpul di sisi lain Pulau Bahuang, sebuah wilayah terpencil yang jauh dari permukiman. Melihat jumlah pesaing begitu banyak, Xiao Ming mulai menjalankan akalnya untuk mengurangi jumlah peserta. Ia mengatakan bahwa perjalanan menuju lokasi sayembara tidaklah biasa. Mendengar hal itu, beberapa peserta yang memiliki roh bawaan burung mencoba terbang melewati pegunungan. Sayangnya, mereka langsung diterjang angin kencang hingga jatuh berhamburan. Setelah jalur udara gagal, Xiao Ming menyarankan jalur air. Para peserta dengan roh bawaan air pun segera mencobanya. Namun baru memasuki sungai, mereka langsung disambut kawanan ikan buas berbintang 1. Pilihan berikutnya adalah memanjat tebing untuk memotong jalan. Beberapa peserta kembali mengikuti saran tersebut. Namun sesampainya di atas, batu kapur yang rapuh langsung runtuh dan membuat mereka berjatuhan. Kini hanya tersisa satu pilihan, yaitu jalur darat sempit di antara dua pegunungan. Sadar telah dipermainkan, salah seorang peserta mencoba menyerang Xiao Ming dari belakang. Untungnya, Baiji bersama roh Dewa Gunung segera menciptakan pertahanan batu. Setelah pertahanan itu dihancurkan, roh harimau milik Xiao Ming mengeluarkan angin bercampur pasir yang menghalangi pandangan semua orang. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan roh Dewa Gunung untuk memunculkan batu-batu tajam dari bawah tanah.
membuat para peserta yang menyerang berteriak kesakitan. Serangan licik tersebut membuat mereka semakin marah dan berniat mengeroyok Xiaoming. Namun, tiba-tiba muncul seekor beruang roh bawaan tingkat 3 yang mengusir mereka. Beruang tersebut ternyata milik pria berzirah yang sebelumnya mereka temui. Ia membantu karena tertarik kepada Baiji, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Xiongyi. Anehnya, ia mengaku datang ke Pulau Bahuang bukan untuk mengikuti sayembara, melainkan untuk menemui seorang teman. Meski mencurigakan, Xiaoming merasa pria itu masih bisa dimanfaatkan. Ia pun membiarkan Xiongyi ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, para peserta yang sebelumnya melarikan diri tiba-tiba kembali dalam keadaan panik. Mereka ternyata sedang dikejar kawanan lebah api beracun berbintang 1. Di tengah kawanan tersebut, Xiaoming menemukan serangga berbeda dan langsung menghabisinya. Makhluk itu ternyata serangga berbintang 2 yang sengaja menghancurkan sarang lebah api. Dari sini, Xiaoming menyadari bahwa seseorang sengaja menciptakan kekacauan untuk menyingkirkan peserta lain. Di tempat lain, seorang pria berambut pirang mengarahkan para peserta agar menyeberangi sebuah jembatan. Xiaoming langsung menyadari sesuatu yang mencurigakan karena jumlah paku pada jembatan itu terlihat tidak wajar. Meski sudah mengetahui bahayanya, ia justru ikut mengarahkan para peserta melewati jembatan tersebut. Benar saja, ketika mereka berada di tengah jembatan, paku-paku itu tiba-tiba meledak. Jembatan hancur dan banyak peserta langsung tercebur ke sungai. Ternyata kekacauan tersebut merupakan ulah 2 orang. Yang pertama adalah pria berambut pirang bernama Yudaxing, pemilik roh tikus api. Sedangkan yang kedua adalah Wei Wen, seorang pengendali serangga. Melihat kelicikan keduanya, Xiaoming justru tertarik mengajak mereka bekerja sama. Ia merasa mereka bertiga memiliki sifat yang hampir sama, licik, penuh perhitungan, dan tidak segan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan. Anehnya, Yudaxing dan Wei Wen menerima tawaran tersebut. Namun, karena sama-sama sulit dipercaya, mereka sadar bahwa kerjasama tanpa pembuktian tidak akan berarti apa-apa. Ketiganya pun sempat saling menguji kemampuan sebelum akhirnya benar-benar membentuk kelompok. Baiji dan Xiongyi yang melihat dari kejauhan hanya bisa heran melihat betapa cepatnya 3 orang licik itu menjadi akrab. Perjalanan kemudian berlanjut hingga mereka tiba di sebuah jalan sempit. Setelah melewati jalur tersebut, lokasi sayembara sudah berada tidak jauh di depan. Namun, semua orang curiga bahwa jalan itu mungkin dipenuhi jebakan. Saat tidak ada seorang pun berani maju, pria botak berpakaian macan tutul yang sebelumnya ditemui Xiaoming tiba-tiba muncul. Dengan penuh percaya diri, ia langsung berlari memasuki jalan tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Melihat jalurnya tampak aman, peserta lain segera mengikuti. Namun ketika sebagian besar dari mereka sudah berada di tengah, tanah mendadak berguncang hebat sebelum ledakan besar terjadi. Ledakan itu ternyata berasal dari sebuah jebakan sihir yang sebelumnya sudah dicurigai oleh kelompok Xiaoming. Meski terkena ledakan secara langsung, Xiaoming yakin para peserta tersebut tidak akan mati semudah itu, karena mereka semua adalah pengendali roh berpengalaman. Namun dari pola jebakan tersebut, ia mulai mencurigai Xiongyi. Menurutnya, pria berzirah yang terlihat aneh itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada penampilannya. Setelah melewati berbagai rintangan, kelompok Xiaoming akhirnya tiba di lokasi utama sayembara. Di sana, mereka bertemu dengan penguasa Pulau Bahuang, yaitu Tuan Bahuang. Pria tua itu memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga terkenal sangat suka memamerkan kemampuannya. Demi menunjukkan wibawanya kepada seluruh peserta, Tuan Bahuang bahkan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan hujan yang sedang turun. Semua orang langsung terpukau melihat kemampuan tersebut. Setelah lama pensiun dari dunia luar, Tuan Bahuang sendiri tidak menyangka begitu banyak orang datang untuk mengikuti sayembara demi memperebutkan putri angkatnya. Melihat sifat sang penguasa, Xiaoming segera menemukan cara untuk menarik perhatiannya. Ia maju ke depan dan mulai memuji kekuatan Tuan Bahuang. Namun tiba-tiba, Xiaoming mengatakan bahwa tulisan sulit mencari tandingan yang terukir pada pilar batu di tempat itu masih memiliki kekurangan. Ucapan tersebut langsung membuat para peserta lain kesal. Mereka menganggap Xiaoming terlalu berani meremehkan penguasa Pulau Bahuang. Namun ternyata maksud Xiaoming justru sebaliknya. Menurutnya, julukan sulit mencari tandingan masih belum cukup menggambarkan kehebatan Tuan Bahuang. Ada gelar yang jauh lebih pantas untuk seorang ahli sekuat dirinya. Gelar itu adalah tak terkalahkan di timur. Bukan hanya mengatakannya, Xiaoming bahkan telah menyiapkan sebuah jubah khusus dengan tulisan tersebut untuk diberikan kepada Tuan Bahuang. Bahuang dibuat terkejut ketika mendengar gelar luar biasa yang disebutkan di hadapannya. Gelar tersebut benar-benar berada di luar dugaan. Terlebih lagi, Xiaoming berhasil menarik perhatiannya dengan memberikan sebuah jubah yang sangat ia sukai.
Karena begitu terkesan, Bahuang bahkan langsung mempertimbangkan Xiaoming sebagai calon menantunya, padahal sayembara bela diri belum resmi dimulai. Bagi Bahuang, calon menantu yang ideal tidak harus menjadi petarung terkuat. Namun, penilaiannya terhadap Xiaoming berubah drastis ketika pemuda itu tiba-tiba batuk darah. Saat dahinya disentil sedikit saja, tubuhnya langsung terpental. Meskipun berpenampilan tampan, kondisi fisiknya terlihat terlalu lemah. Perhatian Bahuang kemudian beralih kepada Leopard, pria botak yang juga mengikuti sayembara. Ketika menerima sedikit ujian kekuatan, Leopard hanya terdorong beberapa langkah dan masih mampu berdiri dengan kokoh. Ketahanan tubuhnya membuat Bahuang mulai tertarik kepadanya sebagai calon menantu. Namun, suasana mendadak berubah ketika sosok berzirah yang sebelumnya menyembunyikan identitasnya memperlihatkan wajah asli. Ternyata dia adalah Tienan, putri Bahuang sendiri. Tinan langsung memprotes ayahnya karena merasa tidak ada satupun peserta di sana yang pantas menjadi pasangan kakaknya. Belum sempat masalah itu selesai, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tubuh Leopard tiba-tiba memancarkan energi merah seperti darah. Hal serupa juga terjadi pada beberapa peserta lainnya. Energi tersebut berkumpul di udara sebelum melesat menuju Tinan. Menyadari bahaya, Bahuang segera mendorong putrinya menjauh dan menerima serangan itu sebagai gantinya. Akibatnya, Bahuang terperangkap dalam sebuah penjara darah. Ternyata para peserta telah dikendalikan oleh makhluk kecil yang sebelumnya pernah ditemukan Xiaoming pada Baiji. Makhluk tersebut merupakan umpan darah, alat milik para pengendali roh sesat yang digunakan untuk mengendalikan korban sekaligus mengaktifkan ritual tertentu. Tak lama kemudian, sekelompok orang berjubah muncul. Mereka merupakan anggota organisasi mata darah yang sengaja menyusup untuk menjalankan sebuah rencana besar. Pemimpin operasi tersebut dikenal sebagai Pawang Ular, seorang pengendali roh yang memiliki roh bawaan berupa ular langit bintang. Para anggota organisasi itu telah mengorbankan sejumlah peserta untuk mengaktifkan formasi darah. Meskipun terkurung, Bahuang masih mampu menyerang dari dalam penjara darah. Sayangnya, serangannya berhasil ditahan oleh pertahanan musuh yang menggunakan roh berbentuk gurita dan prajurit iblis. Pawang Ular kemudian mengungkapkan bahwa formasi mereka telah aktif. Tujuan berikutnya adalah membunuh Bahuang dan membawa jasadnya kepada pemimpin mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoming langsung memahami situasinya. Formasi yang digunakan musuh ternyata berkaitan dengan bencana mengerikan bernama bencana Sungai Darah. Ritual tersebut membutuhkan pengorbanan para pengendali roh sebagai sumber kekuatan. Semakin banyak korban yang dikorbankan, semakin besar pula kehancuran yang dapat dihasilkan. Dalam peristiwa besar yang seharusnya terjadi kemudian, organisasi Mata Darah bahkan mampu menggunakan ritual serupa untuk menghancurkan sebagian besar Pulau Dongji. Untungnya, Xiaoming memperkirakan bahwa formasi yang sedang mereka hadapi sekarang masih jauh lebih lemah. Sementara keadaan semakin berbahaya, Xiaoming, Wei Wen, dan Yu Daxing ternyata memiliki perhitungan masing-masing. Mereka memang terlihat seperti hendak membantu, tetapi sebenarnya ketiganya juga sudah menyiapkan jalan keluar apabila keadaan menjadi tidak terkendali. Namun, Bahuang tidak berniat membiarkan generasi muda menghadapi semuanya sendirian. Walaupun sudah lama pensiun, kekuatan roh bawaannya belum benar-benar menghilang. Ia kemudian memanggil bayangan roh bawaan legendarisnya, seekor naga bernama Basya. Melihat kemunculan naga tersebut, Xiaoming segera menyadari bahwa yang muncul hanyalah proyeksi kekuatan roh Bahuang. Meski begitu, kekuatannya tetap sangat mengerikan. Bahuang kemudian melepaskan teknik pamungkasnya, batu nisan pembalik samudera penakluk langit. Sebuah batu nisan raksasa yang diciptakan oleh Basya melesat ke langit sebelum terpecah menjadi banyak bagian. Pecahan tersebut kemudian menghujani medan pertempuran dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, hampir seluruh anggota organisasi Mata Darah tumbang. Hanya Pawang Ular yang masih bertahan, itu pun dengan luka serius. Keadaan tersebut membuatnya kebingungan. Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Bahuang sudah melemah karena usia. Tetapi kenyataannya, kekuatan lelaki tua itu masih jauh melampaui perkiraannya. Jika menerima satu serangan besar lagi, dirinya mungkin tidak akan selamat. Namun, Xiaoming mengetahui sesuatu yang tidak disadari musuh. Serangan terakhir tadi telah menguras hampir seluruh kekuatan Bahuang. Karena itu, Xiaoming segera menawarkan diri untuk menghadapi Pawang Ular bersama peserta lainnya. Selain meringankan beban Bahuang, tindakan tersebut juga menjadi kesempatan baginya untuk mendapatkan kepercayaan lelaki tua itu. Awalnya Bahuang masih berpura-pura mampu melanjutkan pertarungan demi menjaga wibawanya. Namun, dalam hati ia sebenarnya berharap para pemuda tersebut mengambil alih. Xiaoming menegaskan bahwa mereka datang untuk mengikuti sayembara dan membuktikan kemampuan. Karena itu,
Mereka tidak mungkin hanya berdiri diam ketika ancaman besar muncul di depan mata. Akhirnya, Bahuang menyerahkan pertarungan kepada mereka. Ketika berhadapan dengan pawang ular, Xiaoming sengaja menyebut informasi rahasia mengenai pemimpin organisasi Mata Darah. Ucapannya langsung membuat lawan terkejut karena informasi tersebut seharusnya tidak diketahui orang luar. Hal itu membuat pawang ular salah menebak identitasnya. Ia bahkan menduga Xiaoming mungkin memiliki hubungan dengan Zhou Qingcheng, kepala pengawas Dewan Timur, yang dikenal dengan julukan Dewa Kematian. Wei Wen dan Yu Daxing segera mengikuti permainan tersebut, sehingga identitas Xiaoming terlihat semakin misterius. Merasa situasinya tidak menguntungkan, pawang ular akhirnya memilih mundur menuju pusat formasi untuk menyelesaikan ritual. Pada saat bersamaan, air sungai di sekitar kawasan mulai berubah menjadi merah seperti darah. Para peserta yang masih hidup segera meninggalkan lembah karena menyadari ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Xiaoming mengetahui bahwa organisasi Mata Darah tidak mungkin menyerah begitu saja. Karena itu, ia mengusulkan agar para pemuda mengejar musuh dan menghancurkan pusat formasi, sementara Bahuang tetap menjaga lembah. Sebelum mereka pergi, Bahuang memberikan beberapa benih roh yang mampu merangsang potensi sekaligus meningkatkan kekuatan roh bawaan. Xiaoming segera memperingatkan Baiji agar tidak memilih benih secara sembarangan. Roh miliknya berasal dari ras Dewa Gunung Kui, makhluk yang terbentuk dari energi spiritual pegunungan. Atribut yang dipilih selama pertumbuhan dapat memengaruhi perkembangan dan kemampuan akhirnya. Menurut pengetahuan Xiaoming, pilihan terbaik adalah elemen kayu atau logam karena dapat memperkuat kemampuan pertahanan. Namun, roh milik Baiji justru memilih benih roh elemen tanah, membuat hasil evolusinya menjadi sulit diprediksi. Sementara itu, Xiaoming memilih benih roh multiwarna untuk harimau bersayap miliknya. Benih tersebut memiliki kemampuan khusus yang dapat membuka jalur evolusi langka bagi roh bawaan. Kini, selain harus menghentikan rencana organisasi Mata Darah dan mencegah bencana sungai darah, Xiaoming juga semakin penasaran dengan perubahan yang akan terjadi pada roh-roh mereka setelah berevolusi. Langit di atas Pulau Bahuang mendadak diselimuti awan hitam. Di kejauhan, semburat energi merah membubung tinggi hingga menembus langit. Melihat fenomena itu, Xiaoming dan rombongannya langsung menyadari bahwa pusat formasi sungai darah berada di arah tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergerak untuk menghentikan ritual sebelum semuanya terlambat. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. 3 pengendali roh sesat tiba-tiba muncul dan menghadang jalan. Sebelum Tinan sempat maju, Yu Daxing melangkah lebih dulu. Ia memutuskan menahan ketiga musuh itu sendirian, agar rekan-rekannya dapat terus melaju menuju pusat formasi. Keputusan tersebut membuat Tinan terkejut. Selama ini, ia mengira pria berambut pirang itu hanya mementingkan keselamatannya sendiri. Kini ia mulai menyadari bahwa penilaiannya ternyata salah. Tidak lama setelah meninggalkan Yu Daxing, rombongan kembali dihentikan oleh gelombang musuh berikutnya. Melalui roh serangganya, Wei Wen merasakan kedatangan pasukan lawan dari belakang. Demi menjaga agar perjalanan tidak terhambat, ia memilih tinggal dan mengulur waktu, sementara yang lain melanjutkan misi. Melihat pengorbanan demi pengorbanan itu, rasa hormat Tinan terhadap kedua rekannya semakin besar. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi memberi kesempatan kepada orang lain menyelesaikan misi. Belum selesai sampai di situ, kelompok mereka kembali dihadang musuh. Kali ini Xiaoming bersama Baiji memutuskan untuk bertahan, sedangkan Tinan diminta terus maju mengejar pawang ular. Di antara mereka, hanya Tinan yang memiliki roh bawaan dengan kekuatan paling besar, sehingga peluang menghentikan ritual berada di tangannya. Dengan tekad bulat, Tinan berlari menuju pusat formasi bersama roh beruang miliknya, berjanji tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan teman-temannya. Begitu sosok Tinan menghilang dari pandangan, Xiaoming justru memanfaatkan teknik kabut awan untuk melepaskan diri dari pertempuran. Ia membawa Baiji menuju sebuah tempat tersembunyi yang dipenuhi bunga-bunga spiritual. Kawasan itu dikenal sebagai Lautan Bunga Roh, lokasi yang kaya akan energi spiritual dan sangat cocok untuk menyerap kekuatan dari benih roh yang baru mereka peroleh. Namun, kedamaian tempat itu tidak berlangsung lama. Seorang pria bermata sipit muncul di hadapan mereka. Dari ingatan seorang komandan organisasi Mata Darah yang telah tewas, pria tersebut mengenali identitas Xiaoming. Sekilas saja sudah cukup bagi Xiaoming untuk mengetahui bahwa lawannya adalah pemilik tulang Xiaohao bintang 4, sosok yang sangat berbahaya. Pria itu mengaku bukan bagian dari organisasi Mata Darah, meskipun sama-sama berjalan di jalan pengendali roh sesat. Saat lawannya meminta melihat kekuatan sebenarnya, Xiaoming langsung melakukan penyatuan dengan harimau bersayap miliknya. Melihat itu,
Bai Ji juga ikut bertarung menggunakan kemampuan barunya. Ia mengaktifkan teknik pembalikan urat bumi, sihir yang meningkatkan gravitasi sehingga lawan sulit bergerak. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Xiao Ming melancarkan serangan bertubi-tubi. Sayangnya, kemampuan itu terlalu membebani tubuh Bai Ji hingga ia jatuh pingsan. Yang lebih mengejutkan, pria bermata sipit sama sekali tidak terluka parah. Bahkan setelah lehernya patah, ia mampu memulihkannya dalam sekejap seolah kematian bukan ancaman baginya. Menyadari kekuatan lawannya jauh di atas perkiraan, Xiao Ming memilih berbicara daripada melanjutkan pertarungan. Ia mengungkap bahwa dirinya mengetahui rahasia tulang Xiao Hao, yaitu kemampuan membalikkan takdir dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Ucapan itu langsung menarik perhatian pria misterius tersebut. Sebagai tanda perkenalan, ia menawarkan kerja sama sekaligus memberikan cairan merah untuk menyembuhkan Bai Ji. Meski mengetahui cairan itu bukan obat biasa, Xiao Ming tetap menerimanya sambil terus berhati-hati. Setelah itu, Xiao Ming membocorkan rahasia lain yang jauh lebih penting. Menurutnya, kekuatan formasi sungai darah sebenarnya tidak hanya digunakan untuk menghancurkan wilayah. Jika dimanfaatkan dengan benar melalui pusat formasi, energi pengorbanan itu dapat diserap langsung ke tubuh pengendali roh dan roh bawaannya, meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Mendengar penjelasan tersebut, pria bermata sipit tertarik. Keduanya pun sepakat menuju pusat formasi sebelum kristal darah benar-benar sempurna. Jika ritual selesai sepenuhnya, ledakan yang terjadi akan membinasakan siapapun yang berada di sekitarnya. Sesampainya di pusat formasi, mereka melihat pawang ular hampir menyelesaikan proses kristalisasi energi darah. Tanpa ragu, pria bermata sipit langsung menghadangnya, sementara Xiao Ming bergegas menghentikan pembentukan kristal darah. Pertarungan sengit pun kembali pecah. Sementara itu, di pelabuhan Pulau Bahuang, Yudaxing berusaha melarikan diri menggunakan kapal udara. Tanpa diduga, ia justru bertemu Wei Wen yang ternyata memiliki rencana serupa. Keduanya bahkan sempat saling berebut menaiki kapal sebelum akhirnya ditangkap oleh pasukan Da Jingxing, salah satu dari 7 pengawas Dewan Timur. Pasukan tersebut datang setelah menerima laporan bahwa Pulau Bahuang diserang para pengendali roh sesat. Yudaxing dan Wei Wen langsung ditahan untuk diinterogasi. Di dalam tahanan, mereka bertemu Cheng Yue dan Ye Xiao, yang juga diamankan karena insiden sebelumnya di Pulau Qinghe. Tak lama kemudian, Tianan tiba di tempat itu. Setelah mengetahui kedua rekannya sempat mencoba melarikan diri, ia langsung memarahi mereka habis-habisan. Di sisi lain, pawang ular yang terluka parah berhasil meloloskan diri dari kejaran pria bermata sipit menggunakan teknik pelarian bayangan darah. Walaupun berhasil selamat, kekuatannya turun drastis hingga hanya tersisa tingkat bintang 3. Saat mencari darah segar untuk memulihkan diri, ia justru bertemu Bai Ji. Namun, gadis polos yang sebelumnya pingsan kini memancarkan aura yang sangat berbeda. Perubahan misterius itu membuat suasana menjadi jauh lebih mencekam. Sementara itu, di dalam gua pusat formasi, Xiao Ming terus menyerap energi kristal darah agar ritual tidak selesai. Di sana, ia juga menemukan sisa kekuatan suci milik Basya, naga legendaris milik Bahuang. Kedua energi tersebut mulai menyatu dengan harimau bersayapnya, membuka peluang evolusi yang jauh lebih kuat. Pria bermata sipit juga mencoba menyerap sebagian energi, tetapi hasil yang diperolehnya sangat sedikit. Ia bahkan mengaku tidak menyangka pawang ular mampu lolos dari kejarannya dengan teknik pelarian yang begitu unik. Tak lama kemudian, seluruh gua bergetar hebat. Getaran itu berasal dari serangan pasukan Da Jingxing yang akhirnya menemukan lokasi pusat formasi. Sebuah tebasan energi menghantam pintu gua hingga dinding batu berguncang keras. Setelah debu menghilang, Xiao Ming bersama pria bermata sipit akhirnya muncul di hadapan mereka. Dalam sekali pandang, Da Jingxing langsung mengenali pria bermata sipit sebagai pemilik tulang Xiao Hao, seorang buronan berbahaya. Namun, identitas Xiao Ming yang telah menyatu dengan harimau bersayap masih menjadi misteri. Menyadari situasi tidak lagi menguntungkan, pria bermata sipit segera mengaktifkan teknik pengorbanan dewa kehancuran. Roh bawaannya melepaskan hujan jarum darah untuk menghalangi pengejar sebelum ia melarikan diri. Da Jingxing segera mengejarnya, sedangkan bawahannya memilih menghadapi Xiao Ming yang masih berada di depan gua. Pertarungan kembali memanas ketika Xiao Ming yang semula dikira masih terjebak di dalam kabut, tiba-tiba muncul tepat di belakang Ling Yaotian. Tanpa memberi kesempatan bereaksi, ia melayangkan sebuah pukulan keras yang membuat lawannya terpental. Bahkan, cincin artefak pelindung milik Ling Yaotian ikut hancur akibat serangan tersebut. Merasa diremehkan, Ling Yaotian akhirnya berhenti bermain-main. Ia segera meminum ramuan khusus yang mampu meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu, lalu bersiap mengeluarkan teknik pamungkasnya. Melihat lawan yang terus mengandalkan berbagai artefak langka,
Xiaoming hanya bisa menggeleng sambil menganggap pria itu sebagai sosok yang terlalu dimanjakan oleh perlengkapan ajaib. Karena sadar pertarungan akan semakin sulit, Xiaoming mengeluarkan sisa kristal darah yang masih ia simpan. Kristal itu mampu memicu bencana sungai darah, meskipun hanya dalam skala kecil. Begitu merasakan aura mengerikan dari kristal tersebut, wajah Ling Yaotian langsung berubah pucat. Ia bahkan berniat melarikan diri sebelum ledakan terjadi. Namun, rencana Xiaoming kembali gagal. Di saat yang genting, Ye Xiao bersama roh pendampingnya muncul dan langsung menelan kristal darah itu. Ledakan yang seharusnya menghancurkan seluruh area pun berhasil dicegah. Melihat kejadian tersebut dari kejauhan, Xiaoming hanya bisa menahan kesal karena lagi-lagi Ye Xiao tanpa sadar menggagalkan rencananya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Ling Yaotian. Ia melepaskan teknik meriam langit ke arah Xiaoming. Serangan tersebut memang berhasil mengenainya, tetapi Xiaoming masih mampu meloloskan diri sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Di tempat lain, Dajin Sing berhasil mengejar pria bermata sipit yang selama ini menjadi buruan. Keduanya hampir saja bertarung, tetapi pria itu justru memilih menyerah, sehingga bentrokan besar tidak pernah terjadi. Sementara itu, Xiaoming beristirahat di bawah sebuah pohon sambil memulihkan tenaga. Ia mengeluhkan betapa merepotkannya menghadapi Ling Yaotian yang memiliki begitu banyak artefak. Hanya satu serangan saja sudah cukup memaksanya keluar dari wujud penyatuan roh. Belum lagi tingkah Ye Xiao yang terus menggagalkan rencananya, hingga membuatnya bingung apakah gadis itu sebenarnya teman atau justru musuh. Di balik semua itu, ada satu kabar baik. Harimau bersayap miliknya akhirnya berhasil berevolusi menjadi wujud baru yang jauh lebih besar dan belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatannya melonjak hingga setara roh bawaan bintang 3. Melihat perubahan luar biasa tersebut, Xiaoming pun memberi nama baru kepada rekannya itu, yaitu harimau penakluk langit ya. Tak lama kemudian, ia menemukan jasad pawang ular yang telah tewas. Tidak jauh dari sana, Baiji ditemukan dalam keadaan pingsan. Saat sadar, gadis itu sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi. Ingatan terakhirnya hanyalah ketika mereka masih berada di ladang bunga. Agar Baiji tidak curiga, Xiaoming mengaku bahwa dialah yang berhasil mengalahkan pawang ular. Sementara rahasia mengenai kekuatan aneh yang dimilikinya tetap ia simpan rapat-rapat. Setelah kembali ke kapal udara, identitas Xiaoming masih aman dan tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Berkat jasanya mengalahkan pawang ular, ditambah jaminan langsung dari Tuan Bahuang, status buron yang sebelumnya melekat padanya akhirnya resmi dicabut. Di sisi lain, Ling Yaotian masih memperlihatkan sifat angkuhnya. Ketika melihat Wang Situ memiliki roh bawaan berupa harimau bersayap yang sama dengannya, ia bahkan menyuruh Wang Situ memutuskan kontrak rohnya hanya karena tidak ingin ada orang lain yang memiliki roh serupa. Tentu saja permintaan konyol itu langsung diabaikan. Menariknya, Ye Xiao justru merasa jauh lebih nyaman berada di dekat Wang Situ dibandingkan Ling Yaotian, meskipun sebelumnya mereka sempat berseberangan. Tak lama setelah itu, rombongan akhirnya tiba di Pulau Dongji, sebuah pulau yang jauh lebih maju dibandingkan daerah lain. Bangunan-bangunannya megah dengan nuansa modern yang kontras dengan desa Suiho, kampung halaman Baiji. Saat menikmati suasana pulau, Ye Xiao kembali teringat pada Xiaoming. Ia masih mengingat janji bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi di tempat tersebut. Namun, sebuah berita mendadak menghebohkan seluruh pulau. Dewan mengumumkan daftar buronan baru yang diduga menjadi dalang penyerangan terhadap wilayah Bahuang. Sosok dalam gambar itu ternyata adalah Wang Situ saat menggunakan mode penyatuan roh. Karena identitas aslinya belum diketahui, Dewan memberinya julukan iblis darah tenaga brutal. Mendengar julukan itu, Wang Situ hanya bisa tersenyum pahit karena merasa nama tersebut terdengar sangat berlebihan. Setelah mengantar Baiji dan Tinan berbelanja menggunakan voucher yang dimilikinya, Wang Situ pergi menuju markas Dewan Timur. Dengan menunjukkan token pemberian Tuan Bahuang, ia diterima sebagai utusan khusus dan langsung bertemu Zhou Qingcheng. Di sana, Wang Situ memperingatkan seluruh petinggi dewan agar meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan pengetahuannya, seorang pengendali roh sesat akan menyusup ke ujian besar yang segera dimulai. Musuh tersebut memiliki roh bawaan topeng Baiguan, kemampuan yang dapat mengubah wajah, tubuh, suara, bahkan jenis kelamin dengan sempurna, sehingga hampir mustahil dikenali. Target utama penyusup itu adalah pedang sesat neraka darah, sebuah senjata legendaris yang tersembunyi di Pulau Dongji. Menurut Wang Situ, urusan menghadapi penyusup biarlah ditangani pihak dewan. Sementara itu, ia sendiri akan mencari pedang sesat neraka darah sebelum jatuh ke tangan musuh.
Agar rencananya berjalan lancar, Wang Situ memutuskan menjalankan dua identitas sekaligus. Sebagai Wang Situ, ia akan bertugas sebagai penguji, sedangkan sebagai Wang Xiaoming, ia akan mengikuti ujian sebagai peserta. Karena itu, ia meminta Baiji mendaftarkan nama Wang Xiaoming sebagai peserta dan berpesan agar mereka berpura-pura tidak saling mengenal jika bertemu selama ujian berlangsung. Sementara itu, Ling Yaotian yang juga menjadi salah satu penguji berniat menjadikan roh peri miliknya sebagai asisten. Namun, peri kecil tersebut justru menolak setelah mengetahui bahwa Wang Situ juga berada di lokasi. Usai mendaftarkan Xiaoming, Baiji bertemu dengan Ye Xiao. Gadis itu buru-buru menyembunyikan bukti pendaftaran ketika Ye Xiao menanyakan keberadaan Wang Situ. Meski kebohongannya terlihat canggung, Ye Xiao tetap mempercayainya tanpa rasa curiga. Tak lama kemudian, babak penyisihan ujian resmi dimulai. Para peserta hanya perlu menyerang pilar Qingtin menggunakan teknik terkuat mereka. Pilar itu akan mengukur kualitas roh bawaan berdasarkan perubahan warna dan tingkat kekuatannya. Semakin tinggi perubahan warna yang muncul, semakin besar pula peluang peserta untuk lolos. Sebagai contoh, salah seorang penguji lebih dahulu menyerang pilar menggunakan roh bawaan bintang 4. Pilar langsung memberikan penilaian sangat baik dan menyatakan bahwa hasil tersebut memenuhi syarat kelulusan. Para peserta yang berhasil lolos bukan hanya berhak mengikuti ujian berikutnya, tetapi juga memperoleh lisensi resmi sebagai pengendali roh pemula. Ketika salah satu peserta gagal memenuhi standar, penguji mengingatkan bahwa peringkat roh bawaan bukanlah penentu segalanya. Yang paling penting adalah kemampuan mengembangkan potensi roh, serta membangun ikatan yang kuat dengannya. Mendengar penjelasan itu, Ye Xiao langsung teringat nasihat yang pernah diberikan Xiaoming. Di sisi lain, Cheng Yue mulai penasaran dengan sosok Xiaoming yang namanya terus-menerus disebut oleh gadis tersebut. Giliran Baiji akhirnya tiba untuk menjalani ujian. Tatapan ratusan peserta yang mengarah kepadanya membuat gadis itu gugup hingga kehilangan kepercayaan diri. Beberapa peserta bahkan mulai tidak sabar dan menganggap Baiji hanya membuang waktu. Mereka menyuruhnya mundur jika memang tidak berani mengikuti tes. Karena tekanan tersebut, Baiji buru-buru mengeluarkan teknik batu andalannya. Namun, serangan itu justru melenceng dan hampir mengenai para peserta lain. Para penguji menilai kekuatan serangannya sebenarnya cukup besar, tetapi akurasinya sangat buruk karena sama sekali tidak mengenai pilar pengujian. Merasa dirinya pasti gagal dan tidak ingin berpisah dengan Kak Wang, Baiji tiba-tiba menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Batu-batu yang semula meleset mendadak berbalik arah, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, lalu menghantam pilar dengan sangat tepat. Hasil ujiannya pun berubah menjadi sangat memuaskan. Baiji resmi lolos ke babak berikutnya. Pada saat itu, roh bawaan Dewa Gunung Kui juga memperlihatkan wujud tempurnya yang telah berkembang menjadi sosok dewasa. Namun, setelah pertarungan berakhir dan kembali ke bentuk normal, Baiji sama sekali tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Peserta berikutnya, Cheng Yue, tampil bersama roh rubah giok putih miliknya. Dengan kemampuan yang stabil, ia berhasil melewati ujian tanpa kesulitan. Tak lama kemudian, sebuah tebasan pedang yang sangat kuat datang dari kejauhan dan langsung membelah pilar pengujian, hingga sistem perbaikan otomatisnya aktif. Serangan itu ternyata berasal dari Cheng Yue, yang sengaja muncul hanya untuk memamerkan perbedaan kekuatan antara dirinya dan Cheng Yue. Sebagai salah satu kandidat unggulan, sebenarnya ia tidak diwajibkan mengikuti babak penyisihan. Meski begitu, ia tetap datang hanya untuk mempermalukan Cheng Yue, bahkan menyatakan bahwa kerabatnya itu tidak pantas membawa nama keluarga Gong Cheng. Setelah puas memamerkan kekuatannya, Cheng Yue pun pergi begitu saja. Peserta berikutnya adalah Ye Xiao. Kemunculannya langsung mengundang ejekan karena roh bawaannya hanya berupa bola bulu mungil yang dahulu dikenal sebagai roh berbintang 0. Tidak ada yang menyangka bahwa makhluk kecil itu ternyata memiliki garis keturunan yang sangat langka. Saat ujian dimulai, Ye Xiao memperlihatkan kemampuan luar biasa. Serangannya begitu kuat hingga kembali merusak pilar pengujian. Para penguji akhirnya mengingat legenda lama yang menyebutkan bahwa roh tersebut dapat berevolusi menjadi roh bawaan legendaris tingkat tinggi. Setelah itu, tibalah giliran Wang Xiaoming. Ia memasuki arena dengan penuh percaya diri, sambil memanggil roh harimau bersayap miliknya yang telah berubah ke bentuk tempur. Wujud tersebut benar-benar berbeda dari seluruh catatan sejarah mengenai roh harimau bersayap. Para penguji langsung menyadari bahwa pemuda itu bukan peserta biasa. Xiaoming kemudian melepaskan teknik bilah angin ke arah pilar pengujian. Gelombang serangannya bahkan terasa hingga ke seluruh arena. Anehnya, warna pilar hanya berubah tepat pada batas nilai kelulusan sehingga
Banyak peserta mengira kekuatannya tidak terlalu istimewa. Namun, sesaat sebelum hasil diumumkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pilar tiba-tiba mengalami gangguan. Retakan besar menyebar ke seluruh permukaannya, hingga sistem perbaikan otomatis tidak lagi mampu bekerja. Tak lama kemudian, pilar itu meledak dan hancur berkeping-keping. Akibat insiden tersebut, seluruh babak penyisihan terpaksa dihentikan, sementara sampai fasilitas ujian selesai diperbaiki. Dari kejauhan, beberapa kandidat unggulan yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari bahwa di antara para peserta biasa, ternyata tersembunyi lebih dari satu monster berbakat. Masing-masing dari mereka pun memiliki tujuan berbeda. Ada yang ingin bergabung dengan 6 divisi dewan demi memperoleh kehidupan yang aman. Ada yang memburu gelar juara agar dapat memasuki ruang harta dan memilih pusaka terbaik. Sementara yang lain hanya ingin menantang para pengendali roh terkuat. Keesokan harinya, para peserta yang lolos bersiap mengikuti ujian lanjutan. Pada malam sebelumnya, terjadi sebuah insiden yang mengkhawatirkan. Dua peserta yang gagal dalam penyisihan sedang berjalan sambil mabuk. Tanpa mereka sadari, Baiji mengikuti dari belakang dengan mata yang berubah merah dan aura yang jauh lebih mengerikan dari biasanya. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Xiaoming kebetulan melihat keadaan tersebut. Ia segera membawa Baiji menjauh ke sebuah gang. Beberapa saat kemudian, gadis itu kembali sadar dan sama sekali tidak mengingat apa yang hampir dilakukannya. Melihat kondisi Beiji yang semakin aneh, Xiaoming memutuskan menemui seorang tahanan misterius di penjara langit. Dari pembicaraan mereka, ia memperoleh penawar racun sekaligus sebuah kompas darah yang dapat menunjukkan lokasi rahasia yang selama ini tersembunyi. Keduanya mencapai kesepakatan sementara. Setelah menyelamatkan Baiji, Xiaoming akan mengambil beberapa pusaka penting terlebih dahulu sebelum menyelesaikan urusannya dengan pria tersebut. Sementara itu, ujian lanjutan akhirnya dimulai. Penguji Jiang Kun menjelaskan bahwa tahap pertama adalah penjelajahan individu di dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh roh naga, bintang 6 milik Hai Huangsen, mantan ketua dewan, sekaligus pelindung Pulau Dongji. Setiap peserta akan menerima misi dan tingkat kesulitan yang berbeda secara acak. Para penguji dari 6 divisi dewan akan mengawasi sekaligus memberikan penilaian sesuai bidang masing-masing. Satu demi satu, peserta memasuki dunia ilusi. Di sisi lain, Ye Xiao mulai cemas karena Xiaoming belum juga muncul. Padahal sebenarnya, Xiaoming telah memasuki area ujian menggunakan identitas lain sebagai seorang penguji. Dalam penyamarannya, ia ditemani oleh peri jubah bulu, roh berelemen air dan angin, yang memiliki kemampuan penyimpanan dimensi. Meski kemampuannya sangat berguna, sifatnya cukup unik karena hanya tertarik mengikuti pria yang dianggap paling tampan. Selama mengawasi jalannya ujian, Xiaoming melihat berbagai peserta menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Ada yang harus bertarung melawan monster lendir, ada pula yang kesulitan menyelesaikan teka-teki di dunia ilusi. Tidak lama kemudian, sebuah pengumuman mengejutkan terdengar di seluruh arena. Baiji berhasil menaklukkan ilusi tingkat tinggi dan langsung menduduki peringkat pertama. Alih-alih merasa senang, Xiaoming justru khawatir. Prestasi yang terlalu mencolok hanya akan membuat Baiji menjadi pusat perhatian dan sasaran berbagai pihak yang memiliki niat buruk. Karena itulah, ia segera menyusun rencana untuk mengalihkan sorotan semua orang. Dengan memanfaatkan wewenangnya sebagai penguji serta bantuan peri jubah bulu, Xiaoming mulai memanipulasi keadaan agar perhatian para peserta dan penguji beralih kepada orang lain. Baginya, menyembunyikan potensi Baiji jauh lebih penting daripada membiarkan gadis itu menikmati kejayaan sesaat.